Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah soal dan pembahasannya untuk jenjang PGSD materi optik, yaitu berkaitan dengan cermin, yaitu cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar, termasuk penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik sobat semua, eh, di sini ada sifat cermin cembung adalah ada A. Maya tegak diperbesar. B. Maya tegak diperkecil. C. Nyata tegak diperbesar. Dan D. Nyata tegak diperkecil. E. Nyata terbalik diperkecil. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah bayangan maya tegak diperkecil. Jadi maya tegak diperkecil. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, bagaimana cara kerja cermin yang digunakan pada spion kendaraan adalah titik-titik. A. Dimulai dari mata, benda, cermin cembung spion, bayangan, kornea mata, pupil, lensa, retina, syaraf otak, benda yang terlihat tegak diperkecil. B. Cahaya, benda, cermin cekung atau spion, bayangan, kornea mata, pupil, lensa, retina, syaraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. C. Cahaya, benda, cermin cekung atau spion, ke bayangan, dilanjutkan kornea mata, pupil, lensa, retina, syaraf otak, benda terlihat tegak diperbesar. D. Cahaya, benda, cermin cembung atau spion, bayangan, retina, pupil, lensa, kornea, syaraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. E. Cahaya, benda, cermin cembung atau spion, bayangan, pupil, retina, lensa, kornea, syaraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. Jawaban yang tepat adalah yang A. Alur perjalanan mengapa kita bisa melihat dimulai dari cahaya, benda, cermin cembung atau spion, bayangan, kornea mata, pupil, lensa, retina, syaraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. Jadi yang betul adalah yang A. Untuk selanjutnya, kaca spion berfungsi membantu melihat benda-benda di belakang kendaraan agar pengemudi aman dalam mengemudi. Prinsip kerja spion adalah menggunakan cermin cembung agar bisa atau hasil bayangannya tegak dan lebih besar sehingga menjangkau benda-benda di sekitarnya. B. Menggunakan cermin cekung agar hasil bayangan tegak diperkecil sehingga menjangkau benda di sekitarnya. C. Menggunakan cermin cembung agar hasil bayangan tegak diperkecil sehingga menjangkau benda di sekitarnya. D. Menggunakan cermin cekung agar hasil bayangannya tegak dan diperbesar sehingga menjangkau benda di sekitarnya. E. Menggunakan lensa cembung agar bisa menghasilkan bayangan tegak diperbesar sehingga menjangkau benda di sekitarnya. Jawabannya adalah C. Jadi, penggunaan spion atau prinsip kerja pada spion adalah menggunakan cermin cembung agar bayangannya tegak diperkecil sehingga menjangkau benda-benda di sekitarnya. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung karena sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil agar semua objek benda yang terpantul dapat ditangkap
dan masuk, sehingga terciptalah bayangan diperkecil pada cermin cembung. Alat yang memiliki prinsip kerja sama dengan prinsip kerja pada spion adalah cermin tikungan, reflektor lampu senter, antena parabola, kompor tenaga surya, reflektor. Ini biasanya adalah yang tepat adalah cermin pada tikungan. Kalau untuk daerah-daerah yang berada di sekitar pegunungan atau daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dari jarak pandangnya. Pembahasannya adalah kaca spion mobil menggunakan cermin cembung sama dengan cermin pada perempatan atau tikungan. Sementara reflektor lampu senter atau antena parabola kompor tenaga surya reflektor mobil. Prinsip kerja pada reflektor lampu adalah, untuk yang pertanyaan selanjutnya. Prinsip kerja reflektor lampu adalah sebagai berikut. A. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada fokus cermin sehingga cahaya yang dipantulkan sejajar. B. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada jari-jari kelengkungan cermin sehingga cahaya yang dipantulkan sejajar. C. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada jari-jari kelengkungan cermin sehingga cahaya yang dipantulkan menyebar. D. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada fokus cermin sehingga cahaya yang dipantulkan menyebar. Yang E. Menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada fokus cermin sehingga cahaya yang dipantulkan mengecil. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada fokus cermin sehingga cahayanya dipantulkan sejajar. Cermin cekung terbuat dari irisan bola yang permukaannya dalamnya mengkilap atau bagian yang memantulkan cahaya. Apabila berkas sinar sejajar dijatuhkan pada permukaan cermin cekung, maka sinar-sinar pantulnya akan berpotongan pada satu titik yang disebut titik fokus. Titik fokus terletak di tengah-tengah garis hubung antara titik pusat kelengkungan cermin dan titik pusat bidang cermin. Cermin cekung disebut juga cermin konvergen atau mengumpulkan. Disebut juga cermin konvergen pengumpulan sinar. Karena dalam cermin cekung digunakan sebagai reflektor lampu karena sumber cahaya diletakkan tepat di tengah titik fokus sehingga hasil yang dihasilkan atau sehingga akan dihasilkan cahaya pantul yang sejajar. Sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada pada jarak 4 cm di depan cermin, tentukanlah sifat bayangan yang dihasilkan. A. Nyata terbalik diperbesar. B. Nyata terbalik diperkecil. C. Maya tegak diperbesar. D. Maya tegak diperkecil. E. Nyata terbalik sama. Jadi sifatnya adalah nyata, terbalik, dan sama. Jawaban yang tepat. Nah, di sini adalah penjelasannya. F sama dengan 2, maka R sama dengan 4. Jadi posisi benda tepat pada jari-jari kelengkungan R sehingga bayangan sifat bayangan cermin cekung adalah sebagai berikut. Posisi benda, sifat bayangan, dan letak bayangan. Untuk ruang 1, maya tegak diperbesar di belakang cermin. Letaknya bayangan. Titik fokus maya tegak diperkecil di belakang cermin. Ruang 2 nyata terbalik diperbesar di depan cermin. Pusat kelengkungan nyata terbalik sama besar di depan cermin. Ruang 3 nyata terbalik diperkecil di depan cermin. Jadi, jika ketika benda diletakkan di pusat kelengkungan, maka bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Berarti di pusat kelengkungan ya, di sini. Nih. Nah,
Sobat semua, demikian soal dan pembahasan berkaitan dengan penggunaan cermin atau optik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.